Ketakutan untuk memulai percakapan sering membuat kita merasa terjebak dalam kebisuan. Kenapa sih kita merasa ragu untuk memulai? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa Ragu Berbicara? Banyak dari kita mengalami perasaan ragu yang mengganggu saat akan memulai percakapan. Terkadang, kita khawatir dengan penilaian orang lain, atau bahkan takut mengungkapkan pikiran yang mungkin terdengar aneh. Pikirkan sejenak, pernahkah kamu merasa semua mata tertuju padamu saat kamu akan berbicara? Hal ini bisa membuat kita menjauh dari momen, dan malah memilih untuk diam. Padahal, tanpa kita sadari, banyak orang lain di sekeliling kita juga merasakan hal yang sama. Kita semua adalah manusia yang berusaha memahami dan dicintai. Mengatasi rasa ragu ini sebaiknya dimulai dengan memahami bahwa setiap orang juga mengalami ketakutan yang sama. Mengapa tidak mencoba untuk bersikap lebih terbuka dan melihat bahwa percakapan adalah proses belajar? Saat kita berbicara, kita tidak hanya berbagi ide, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari pendapat orang lain. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan sisi mereka yang mungkin belum kita ketahui. Chapter 2, Perasaan Takut yang Normal. Rasa takut itu normal. Siapapun bisa mengalaminya, termasuk orang-orang yang tampaknya percaya diri. Ini adalah reaksi alami saat kita menghadapi situasi baru atau tidak familiar. Ketika akan memulai percakapan, banyak dari kita dihadapkan pada perasaan cemas yang menjalar. Kenapa bisa begitu? Karena kita ingin diperhatikan dan ingin dianggap sebagai sosok yang menarik. Disinilah pentingnya untuk menyadari bahwa balik ke diri kita sendiri dapat membantu. Memahami kekuatan dalam diri dan mencoba untuk fokus pada apa yang ingin kita sampaikan. Apakah pesan kita bermanfaat? Dengan menempatkan fokus pada isi, bukannya pada diri sendiri, kita akan lebih mudah mengatasi ketakutan itu. Selain itu, kita juga bisa mengasah kemampuan berkomunikasi dengan bertanya pada diri sendiri tentang makna dari percakapan yang akan dilakukan. Ini bisa mengalihkan perhatian dari rasa tak nyaman yang muncul. Chapter 3, Mengelola Overthinking. Overthinking seringkali menjadi musuh utama dalam memulai percakapan. Kita berpikir terlalu jauh tentang bagaimana orang lain akan merespons, atau apa yang mereka akan pikirkan tentang kita. Ini menjadi lingkaran setan yang sulit diputuskan. Salah satu cara untuk mengelolanya adalah dengan menetapkan batasan waktu untuk berpikir. Misalnya, kita bisa memberikan diri kita hanya 5 menit untuk memikirkan apa yang akan kita katakan, lalu segera memulai percakapan. Ini dapat membantu kita untuk tidak terjebak di dalam pikiran yang membuat kita ragu. Ingat, tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Setiap kalimat yang kita ucapkan, meskipun terlihat kecil, dapat membentuk jembatan baru. Dan jangan lupa, semakin kita melatih diri untuk berbicara, semakin ringan beban pikiran yang kita rasakan. Membicarakan hal-hal yang kita sukai bisa menjadi langkah yang baik untuk memulai, sehingga kita lebih merasa bersemangat dan tidak terjebak dalam pikiran negatif. Chapter 4, Mengubah Mindset. Saat kita pikir tentang percakapan sebagai sebuah lomba, kita tak akan pernah merasa cukup baik. Namun, jika kita mengubah mindset dan melihatnya sebagai proses berbagi, semua akan terasa lebih ringan. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah merancang tujuan di dalam percakapan. Misalnya, kita bisa menetapkan diri untuk membuka satu topik baru setiap minggunya. Ini akan mengasah keterampilan berbicara kita, dan juga mengurangi ketakutan. Ingat, kita tidak harus menjadi yang terbaik. Proses belajar adalah yang terpenting, dan setiap momen percakapan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dengan memahami bahwa setiap interaksi adalah sebuah pelajaran, kita dapat lebih menghargai momen berbicara dan tidak merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna. Kita bisa menjadikan percakapan sebagai alat untuk saling memahami dan berbagi pengalaman. Chapter 5, Aktif Berlatih. Latihan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi.
Cobalah untuk memasuki kelompok kecil dengan teman-teman atau rekan kerja. Diskusikan topik-topik ringan terlebih dahulu, dan perlahan tingkatkan ke topik yang lebih dalam. Setiap kali kita berhasil menyelesaikan percakapan, itu akan memberikan rasa percaya diri yang lebih. Selain itu, jangan lupa untuk menyimak dan mendengarkan teman bicara kita. Ini penting untuk menciptakan koneksi yang lebih dalam. Semakin sering kita berlatih, semakin nyaman kita untuk berbicara, dan rasa takut itu akan berkurang seiring waktu. Mencari lingkungan yang mendukung dan ramah membuat kita lebih mudah untuk mencoba berbicara. Bukan hanya kemampuan berbicara yang akan meningkat, tetapi juga kemampuan mendengarkan yang sangat berharga, yaitu mendengarkan dengan sepenuh hati membantu kita membangun hubungan yang lebih solid. Ingat, jangan ragu untuk mulai berbicara, dan teruslah berlatih di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.